semangat kepada Astrid, begitu pula Astrid kepada saya. Saling beri semangat dan kita juga beri semangat ke para audiens ya. Oke, hari ini sebenarnya bakal seru banget ya. Kita bakal mengupas tentang apa itu bahan selaras alam, ya. Dan apa sih manfaatnya untuk kita jika kita bisa tahu latar belakang, lalu kita bisa tahu asal-usulnya, atau misalnya ya secara sederhananya bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahan-bahan tersebut di rumah yang pastinya akan membawa manfaat untuk diri kita ya, untuk keluarga dan juga untuk lingkungan gitu. Kok buat lingkungan? Nah, itu nanti kita bakal bahas lebih jauh. Mudah-mudahan suara saya dan suara Astrid jelas ya, karena ini kita agak jauh, saya di Menteng Square, teman-teman di mana? Ada yang dari luar Jakarta mungkin? Boleh silakan isi komentar di chat. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk hadir, di sini juga kelihatannya udah banyak bahan yang disiapin ya. Ya, betul. Oke, nanti Astrid bakal cerita, bakal kasih info ke kita, tips and triknya seperti apa, dan apa bahan-bahan yang ada di depan kita ini, mau dijadiin apa. Nah, itu pasti banyak pertanyaannya. Ada dari Depok, Mbak Bri. Halo Mbak Didi. Mbak Didi. Halo, apa kabar Mbak Didi? Aman Depok? Ini nggak mendung, cerah. Depok kemarin habis ada itu, Depok Pop. Depok, Betul ya? Ada dari Rangkas Bitung. Wow, halo. Dari Banten ya? Namanya nggak kelihatan. Mei. Oh, Mbak Mei. Halo Mbak Mei. Halo, selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Mudah-mudahan urusan di rumah udah kelar, ya kan? Udah beres-beres, anak udah pada makan, terus juga udah santai-santai sedikit, bolehlah sambil narik nafas, nonton kita, untuk sama-sama kita berbagi informasi. Kita di sini sharing ya jatuhnya ya. Sharing. Betul. Jadi teman-teman di rumah juga bisa untuk cerita pengalamannya. Dan nanti kita bakal berbagi informasi lainnya seputar bahan-bahan yang alami, yang tentunya nanti akan kita olah menjadi satu hidangan yang saya jamin cara ini tuh bisa menyelamatkan hidup. Hidup kehidupan sehari-hari begitu Pak kali ya. Betul sekali ya. Jadi bisa ada kenyamanan yang hakiki gitu loh. Bahasanya. Oke, baiklah. Bagaimana? Kita mau masih nunggu Ibu Admin dan Mas ya? Oke. Kita mulai aja ya. Oke, baik. Oh, itu yang tadi. Bagus. Semoga cerah terus biar bisa misalnya kalau lagi habis laundry ya. Lanjut ya. Oke, baiklah. Selamat pagi semua. Saya Aprina dan saya Astrid. Oke, kita akan memandu acara webinar pada hari ini tentang tren hidup sehat yang terkait dengan meal prep. Betul ya. Nah, nanti kita bakal gali lebih lanjut nih, meal prep itu apa. Tapi sebelum mulai, mungkin kita bisa berbagi dulu informasi ya, bahwa, nih Astrid, benar nggak nih ya, kalau tren hidup sehat ini sebenarnya udah lama. Betul. Ya, gaya hidup sehat ini udah lama. Gitu. Tapi mungkin untuk sebagian orang, mungkin sebagian besar, itu masih agak kesulitan untuk bisa masuk atau menjadi bagian dari pergerakan ini. Ya. Nah, padahal sebetulnya alam kita ini sudah memberikan banyak kelebihan, ya, bahan-bahan, lalu juga bahannya tuh bervariasi banyak banget ya kan? Dari Sabang sampai Merauke itu mereka punya cara masak yang berbeda. Benar banget. Ya, tergantung dari di mana kita tinggal, lalu bagaimana kita punya selera juga, dan pastinya ada pengaruh ya dari lingkungan, budaya dan lingkungan dan lain-lain. Nah, tapi kok buat saya sendiri juga saya agak kayak, aduh, mau masak bahan-bahan yang dikatakan alami,
itu kok kayaknya agak berat. Bukan berat karena bebannya berat ya, tapi mungkin saya punya kendala dari segi waktu. Oke, betul. Lalu saya punya kendala dari segi teknik Mm-mm. dan mungkin ilmu dan pengalaman mungkin ya. Jadi saya kurang paham bagaimana misalnya di rumah saya punya satu bungkol. Saya beli di tukang sayur nih. Beli satu bungkol, tapi yang saya pakai hanya setengah. Ya kan? Betul. Besoknya saya udah ganti menu. Saya nggak masak lagi bungkol, ya kan? Nah, mungkin di situ saya juga merasa jadi kayak kapok karena 2 hari kemudian saya mau masak, bungkolnya udah nggak bagus. Ya tuh pasti banyak dialami sama para ibu-ibu juga ya. Betul. Nah, sebetulnya saya juga udah sering dapat materi atau dapat informasi juga bahwa ya udah nanam sendiri aja di rumah. Betul. Ya, tanam bahan-bahan yang memang dibutuhkan, gitu kan? Ya. Dan akhirnya kita tahu dari mana makanan itu berasal. Betul. Ya, Salah satunya ya. Salah satunya. Artinya kita juga akhirnya bisa mengatur nutrisi yang baik itu yang seperti apa ya, gitu kan? Dan akhirnya itu akan memberi manfaat baik untuk keluarga saya, misalnya gitu kan, dan juga untuk lingkungan. Kenapa untuk lingkungan? Kenapa untuk lingkungan? Apalagi kita mengetahui ya dari mana makanan itu berasal, sebenarnya lebih mengarah ke kitanya. Kalau sebenarnya kita tahu, kalau memang ya punya lahan, memang lebih baik untuk menanam. Bisa tahu bagaimana proses sayur-sayuran itu tumbuh, kemudian pada saat dia udah mau panen, pasti ibu-ibu pasti tangannya gatel tuh ya, pengen either masak atau pengen dicoba. Nah itu kan jadi ada satu apresiasi terhadap sayur itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nih memang kan kita tinggal di ibu kota, tinggal di ibu kota, susah punya lahan. Bagi kalau misalnya banyak kan di apartemen ya. Nah kalau di apartemen seperti itu, salah satu cara paling mudah ya memang beli ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi untuk terkadang kan ketika kita beli, misalnya sekarang zaman ada online shop gitu ya, online grocery atau misalnya ke supermarket, biasanya tuh langsung beli. Kalau di online grocery, misalnya beli pakcoy langsung 200 gram, 250 gram. Iya, betul. Kadang-kadang kayak tadi Mbak Apri bilang, beli langsung satu bungkul. Iya. Nah, padahal rencana cuma pakai setengah. Iya, betul. Nanti itu sebenarnya bisa banyak yang kemarin banyak yang nanya, atau saya sebelum kita sebenarnya bikin salah satu sharing ini, kita nanya ke ibu-ibu, apa sih yang problem itu ya, yang dihadapin? Ya salah satunya banyak banget bahan-bahan sayuran tapi udah kepake terus lupa atau enggak kebuang, ya betul. Seperti tadi Mbak Apri ya, dari kayak setengahnya mau diapain? Padahal besok masa sih makan kembang kol lagi? Atau kembang kol lagi, tapi gue mau bikin apa ya, misalnya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya aku boleh share juga, mungkin kalau dengan pengaruhnya lingkungan itu adalah biar tidak waste, dan akhirnya bisa kembali rodanya itu berputar ya. Sedap banget. Jadi betul gitu. Jadi ya kita tahu petani yang menanam, ya kan, lalu panen, dijual di pasar, kita beli, ya kan? Akhirnya kita bisa menanam kembali tanaman tersebut sehingga akhirnya terjadi siklus kelanjutan. Bisa banget. Ya, bisa banget ya. Memang ada beberapa kemarin kan kita sempat ada satu webinar bersama narasumber Ibu Lina, itu bagaimana kiat-kiatnya untuk misalnya menanam kembali herbs, spices gitu. Jadi kita nggak siap mau beli gitu ya. Nah, untuk tema pada pagi hari ini, tentunya ini juga akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga sustainability ya, dari bahan tersebut, dan juga bagian keuntungan buat saya juga mungkin ya, dan juga untuk teman-teman semua, manfaatnya adalah kita bisa tahu cara apa sih yang bisa dilakukan agar kita bisa menikmati memasak ya, dan juga kita bisa menikmati hasil dari masakannya tanpa kita merasa terbebani, tapi justru kita masak itu dengan happy gitu ya, gitu. Nah di sini itu ada meal prep, betul. Nah ini aku mau tanya, meal prep ini tuh teknik atau desain atau apa? Mungkin bisa ceritain. Kalau mungkin meal prep itu bukan, meal prep itu adalah sebuah kegiatan kalau aku bilang ya.
kegiatan yang memakai 2 teknik gitu. Teknik apa? Teknik planning gitu ya, kita pengen tahu dalam 5 hari atau 7 hari ke depan pengen makan apa gitu kan. Itu di-plan, apa sih kalau ibu-ibu udah kayak gitu ya, nge-planning. Atau yang kedua adalah nge-proses. Jadi meal plan atau meal prep itu adalah meal planning and meal processing. Begitu. Nah, sebenarnya tujuan dari 2 hal ini, dari meal prep itu sebenarnya apa sih? Satu, kita tahu apa yang kita mau makan. Ya kan, benefitnya sebenarnya satu. Begitu kita bingung mau makan apa, kita tinggal buka kulkas. Oh iya ya, kemarin udah nge-prep nih. Misalnya sayur-sayuran yang udah dipotong, kemudian yang udah di blanching ya, bisa udah ada satu teknik namanya blanching. Itu jadi udah ngerebus sebentar biar nanti pada saat proses masak keduanya itu langsung cepat, kayak misalnya untuk wortel, brokoli, kembang seperti itu. Itu biar nggak usah pusing. Yang kedua, yang tadi udah bicarain sama Mbak Apri adalah mengurangi food waste. Ya, sampah ya. Sampah. Kadang-kadang suka sakit ya, kadang-kadang kita udah beli nih, terus lupa, kemudian ya udah busuk gitu. Gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya lebih ke arah kayak tadi tren hidup sehat itu. Karena kita bingung kan, mau hidup sehat, cara bagaimana aja kita nih sibuk, nggak bisa dipungkiri bahwa hidup itu banyak tanggung jawab dan sebagainya. Karena mau mulai hidup sehat dari mana? Salah satunya adalah dengan meal prep itu. Karena dengan kita tahu kita udah meal prep, kita tahu asupan nutrisi apa saja yang masuk ke diri kita. Dan secara langsung kita memaksa diri kita untuk memakan apa yang udah kita siapkan. Karena pasti dari diri kita ada, aduh sayang nih mau dimakan. Iya benar-benar. Misalnya kayak contohnya, aku udah pakai blanching nih ya, blanching wortel, blanching brokoli dan lain-lain. Pada tahap pertama itu sudah bisa dimasak. Betul. Pasti sisanya akan kita simpan. Betul banget. Bila kita nanti memasak batch kedua, kita mau nggak mau akan terdorong untuk gue masak deh gitu ya. Dan akhirnya itu meminimalisir untuk sampah rumah tangga, ya kan? Jadi itu nanti aku catat ya. Aku harus balancing, mungkin aku juga harus siapin waktu. Nggak harus banyak kan sebenarnya waktunya kan? Sebenarnya kalau untuk persiapannya, kalau dari mungkin planning sampai mungkin ya kayak planning sampai prepping, itu mungkin hanya membutuhkan waktu 2-3 jam ya, karena nggak bisa dipungkiri untuk kita beli makanan, beli apa misalnya ke supermarket, atau nggak nunggu barang dari grocery, beli belanja online misalnya gitu ya. Terus kemudian 2 jam itu kita bisa pakai untuk potong-potong, kemudian nge-blanching, atau mungkin nanti kita akan share caranya untuk gimana caranya untuk store sayuran lebih mudah, lebih sebagainya, lebih awet. Oke. Yang pastinya nggak perlu bahan atau alat-alat yang mewah ya. Karena gini, karena tren hidup sehat identik dengan kayaknya makanannya mahal. Bahannya harus yang bahan alami yang mahal gitu kan, yang premium biasanya gitu. Padahal kita beli di pasar dengan bungkul wortel, ini juga bukan wortel ala-ala yang apa istilahnya, yang besar gitu kan, yang terlihat sangat mulus gitu, enggak juga. Salah satunya ini ada second grade yang kita ngomongnya, jadi bukan yang premium, ini masih bisa dipakai gitu. Jadi ini pun justru nutrisinya sama aja kayak bahan-bahan premium lainnya. Kayaknya juga tadi ada yang komentar ya kan, Mbak siapa ya, aku lupa, tinggal di kampung sedikit yang menanam sayur, kebanyakan punya kebun tidak diurus. Di kampung pun kebanyakan beli untuk bahan masak. Oke, kalau boleh tahu Mbak Siti, Mbak Mei dari Rangkas Bitung. Mbak Mei dari Rangkas Bitung ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Mei, nanti bisa chat lagi ya. Kira-kira lingkungan di sekitar Mbak Mei itu bagaimana? Misalnya apakah tanahnya tanah tandus produksi yang betul, atau memang misal kalau di Rangkas aku ngebayangin mungkin masih banyak sawah mungkin. Bisa jadi. Oke. Nanti mungkin Mbak Mei juga bisa share kira-kira Mbak Mei punya rencana apa sih kalau misalnya kebun Mbak Mei itu mau ditanam. Betul. Ya, nanti Astrid bisa kasih rekomendasi kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam di sekitar lingkungan rumah Mbak Mei. Oke, ada pertanyaan ya. Kalau nggak salah kemarin aku kan sempat ya tadi pagi
kita sempat nanya nih Bri, ke para peserta nih, ada pertanyaan apa sih yang mau ditanyain? Oh, oke. Gitu. Oke, jadi sebelum mulai mereka udah kirim pertanyaan dulu nih ya. Betul. Oke. Oke. Oke, ini pertanyaan pertama kali ya. Ya. Sebenarnya sayuran itu dicuci dulu baru dipotong, dimasak, atau dipotong dulu baru dicuci. Ya, karena mungkin yang memberikan pertanyaan ini tuh dia seringnya mencuci sayuran dan buah dulu, habis itu setelah dipotong. Jadi dipotong dulu baru dicuci. Ya, nah kalau yang saya nggak bilang benar atau salah ya, tapi dari setahu saya bahwa lebih baik sayuran yang sudah ada itu dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Kenapa? Ini yang saya sudah baca dari beberapa penelitian literatur bahwa ada beberapa kandungan nutrisi seperti vitamin, ada bervitamin di dalam sayuran itu yang larut air. Jadi misalnya nih udah dipotong kemudian dicuci, nah ada kandungan vitamin seperti vitamin B atau vitamin dan C itu tuh larut dalam air, jadi berkurang, tidak hilang tapi berkurang. Dan dia larut dalam air karena kita mencuci terlebih dahulu setelah dipotong. Betul. Alias kalau udah dipotong berarti kita sudah masuk ke area dalam nih ya, bukan kulit lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau vitamin yang tidak larut, kalau yang tidak larut itu adalah vitamin, kalau cara ingatnya adalah AD, vitamin A, D, E, K. A, D, E, K. Ya, itu dia yang tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air, mungkin posisinya lebih dalam ya. Mungkin karena ada jadi di dalam. Betul. Tapi ada satu cara sih sebenarnya. Kalau misalnya sayuran-sayuran tadi kan ngomongin premium, kalau natural dan sebagainya, biasanya untuk yang sayuran natural atau alami itu lebih aman sih. Untuk karena kan banyak juga yang nanya apa perbedaannya. Kemarin sempat apa perbedaan organik dan tidak organik, cara membedakan bagaimana? Ya sebenarnya itu lebih ke transparansi dari petani itu sendiri. Maksudnya transparansi itu adalah bagaimana dia mau membuka informasi tentang cara menanam. Oke, berarti memang ada yang enggak terbuka ya? Itu kita belum tahu. Itu yang memang kita harus cari tahu sendiri dari kita sendiri. Gitu. Pengen tahu gitu, balik lagi. Memang sebenarnya siapa sih yang menanam sayuran ini? Siapa sih yang menanam siapa ya kayaknya di nanti kita bisa ke sana kalau bisa. Tapi memang kita harus mulai aware tentang para petani kita. Jadi biar mungkin salah satunya para petani juga tahu bahwa mereka bekerja keras menanam, ternyata diapresiasi. Itu salah satunya ya. Sebenarnya kita pengen juga push. Berarti itu dia tadi ya, siklus itulah ya yang kira-kira mudah-mudahan bisa membantu juga untuk sesama gitu ya. Petani juga akan makin semangat untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik. Gitu ya, karena dia juga tahu bahwa di luar sana tuh ada marketnya. Ada yang membutuhkan, yaitu ya kita ini gitu kan, yang setiap hari belanja, yang setiap hari juga harus mikirin, aduh masak apa lagi ya, gitu kan. Oke, kalau gitu, ada satu lagi nih, sayuran apa aja yang bisa dibekukan? Wow. Saya malah mikir semua sayuran bisa dibekukan. Benar. Sebenarnya semua sayuran itu bisa dibekukan, tapi kemudian kita ada filter lagi nih. Ketika setelah di defrost, pasti sayuran yang dibekukan itu akan memberikan perubahan tekstur. Misalnya ya kan kalau misalnya paprika ya. Nah, kayak sebenarnya kalau saya berikan saran, sayuran yang bagus untuk dibekukan itu sayuran yang tidak mempunyai kandungan moisture yang banyak. Jadi apa nih? Contohnya, manusia. Maaf nih. Jadi salah satunya nih yang saya direkomendasi untuk bisa dibekukan seperti sayuran umbi-umbian, itu masih apa-apa. Atau mungkin wortel bagus untuk dibekukan, brokoli bisa, kol juga bisa. Tapi untuk sayuran seperti paprika, tomat atau timun itu tidak saya sarankan. Karena nanti dia bakalan letoy banget. Pada saat dia masuk mungkin dia merasa ada ini ya, maksudnya menjadi beku bagus. Pada saat keluar untuk defrost, justru itu mungkin 2 kali lipat dia akan keluar moisture, jadi sari-sarinya. Nah, tapi ada tips kedua. Tips kedua adalah sebelum membekukan sayur-sayuran yang tadi saya sebutkan, seperti brokoli, wortel, dan mungkin jagung,
lebih baik kita masak dulu. Jadi dengan yang kayak blanching seperti itu, atau mungkin direbus, atau mungkin dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu satu bisa mengurangi tingkat menambah tingkat kesegaran. Kayak misalnya nih, wortel nih, kalau misalnya udah direbus, kemudian masukin ke freezer, kemudian gitu, warnanya akan lebih bagus. Satu lebih warna, kedua kandungan nutrisinya tuh nggak banyak yang keluar, karena udah Kekunci gitu ya. gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempermudah kita juga. Betul. Misalnya nih mau pergi tiba-tiba, aduh, tapi orang sibuk nih. Jadi aduh harus katanya begitu. Jadi bisa bisnis trip tapi di kulkas masih banyak sayuran. Iya. Nah, salah satunya yaitu oke lah spare 1 jam untuk misalnya kayak ada wortel yang lain-lain di blanching, kemudian di store, ditaruh di dalam plastik kontainer, kemudian masuk ke freezer. Nanti pas balik nih masih kasihkan. Nggak perlu mikir lagi, nggak perlu nanti makan apa nanti mau makan makanan instan. Iya, biasanya gitu sih. Iya, jadi karena pas pulang kita udah capek, udah kayaknya pengen serba ada gitu ya. Nah, berarti itu juga sekaligus cara untuk bagaimana kita mengawetkan bahan makanan, memperpanjang hidup. Oke, panjang hidup sayuran. Betul banget. Oke. Kalau gitu, nah gimana teman-teman? Kira-kira udah mulai kebayang ya arah pembicaraan kita? Dan nanti kita mau ngapain? Mbak Didi. Gitu. Jadi, nah sekarang apa nih nextnya nih kita? Astrid mau show cara atau teknik untuk mengawetkan dulu misalnya gitu, atau kita mau saya penasaran ya. Oh ya, sama ini. Apa itu? Ada ini. Nah, ini tuh yang tadi aku udah penasaran sih, pengen lihat. Kira-kira nggak kelihatan. Oh gini. Gimana sih? Ya, kelihatan ya? Ini kali ini. Oke. Nah, ini tuh dari tadi aku penasaran gitu karena sangat terbungkus dengan rapi, bahannya masih segar, dan ada bahan-bahan lainnya, bumbu, ya. Betul. Ini apa? Aku boleh tahu. Jadi ini salah satu ya, kita namanya meal prep dari Farm 45. Ini kita udah punya namanya paket masak kalau kita bilang ya, paket masak. Jadi ini salah satu cara yang tadi saya share ya, karena ada planning. Nah, kadang-kadang kan planning itu bingung ya, mau makan apa. Nah, kalau yang kayak gini kan ada ketahuan gitu, ada paket masak Thailand, paket masak sukiyaki. Nah, berarti 1 hari udah cover gitu contohnya. Nah, yang kedua pun juga dari paket masak ini kita udah diporsiin dalam perihal sayur-sayuran. Jadi nggak perlu lagi nih namanya tadi bilang beli banyak 200 gram atau 250 gram setengah kepake lalu lupa. Iya gitu. Dan yang paling penting dari sini kan terkadang ketika kita memasak sesuatu yang rumit atau komplikasi, terkadang paling bingung apa? Bumbunya. Iya, bumbunya benar. Iya. Karena jujur aku juga nggak tahu bumbunya apa. Makan sukiyaki yang aku tahu bahannya ada ABC gitu kan. Tapi pas ditanya bumbunya apa, aku sih nyerah. Karena harus Google dulu. Kalau ditanya portionnya, karena orang bingung gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dipakai masak yang dari Farm 45 itu, ya tadi seasoning itu udah disiapkan juga. Gitu. Jadi balik lagi kan, tadi kalau misalnya habis pulang kerja bingung makan apa, udah ada, lalu masukin gitu. Nah, satu pertanyaan mungkin kayaknya tadi belum sempat diceritain deh. Sebenarnya meal prep itu apa? Meal prep itu ya. Meal prep itu apa? Ini salah satu dari meal prep adalah kita nge-planning ya, mikir nih udah 5 hari ke depan makan apa. Kemudian kalau misalnya mau mikir dia mau jajan apa, itu kan bisa ya jadi part of the budget juga ya dulu. Nah, kemudian setelah itu ngeprosesnya itu apa? Ngeprosesnya bisa dari misalnya pertama potong sayurannya dulu, kemudian setelah itu masukin ke plastik kontainer dan habis itu masukin ke lemari es. Itu adalah salah satu caranya. Kayak misalnya ini aku tadi nih udah blanching wortel. Nah, di sini nih ada 2 tipe. Wortel ini ada 2, satu nih ada tulisannya blanch wortel. Wah, di sini kayak kelihatan nggak ya kalau tulisan?
susah kali ya. Putih ya, Jadi ini ada dua ya, ada blanch wortel untuk capcay, ada blanch wortel untuk tumisan. Nah, dari itu sebenarnya udah terlihat ya ibu-ibu bahwa saya tahu nih satu ini boleh dibuka. oh boleh banget, boleh. Nah, ini kan beda potongan juga. betul ya. Kalau yang capcay atau mungkin ini lebih besar gitu kan. Nah, terkadang nih ketika kemarin kan sempat ya kita ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu kalau misalnya bikin capcay itu karena banyak isinya, terus kadang-kadang satu belum matang, satu lagi udah matang. Iya, betul. Akhirnya yang udah matang malah jadi bengek, karena nungguin temenin yang belum matang. Apalagi kayak misalnya brokoli, kalau di capcay kan pasti ada brokoli, ada wortel, kemudian kembang kol dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau itu salah satu caranya biar matangnya berbarengan itu adalah dengan teknik blanching ini sebenarnya gitu. Jadi ngerebus terlebih dahulu sama 5 menit gitu. Berarti kalau udah tinggal masak, artinya kita tinggal matengin bumbunya aja ya. Betul. Sama yang lainnya rasa. Benar ya, itu tes rasa. Biasanya suka lama di situ juga kan. Tahu udah habis airnya. Oh gitu, oke. Selanjutnya kita mau coba untuk proses atau mau memperlihatkan dulu bagaimana cara untuk mempersiapkan meal prep. Boleh. Mungkin kita mau jadi ada dua yang mau kita show hari ini. Itu adalah tadi ini cakailan sama satu sukiyaki. Wow, favorit aku nih. Abis ini aku bawa pulang ya. Boleh banget, boleh. Boleh tanda terima kasih. Boleh, sukiyaki. Nah, sederhana itu loh ibu. Kita ya dapat paket kayak gini aja udah happy. Ini kalau ibu-ibu kalau lihat sukiyaki pasti kan biasanya di restoran ya. Iya. Terus habis itu kayaknya mahal nih kayaknya nih kalau beli ya kan. Bahannya banyak soalnya. Benar banget. Nah, di sini dari paket masaknya 45 itu tuh coba kita buka ya. Ada isi apa aja nih? Oke, ini ada tahu. Ini tahu putih. Oke. Tahu putihnya juga dalam kemasan yang sangat baik. Betul. Lalu paling penting ada bumbu. Oke. Bumbunya juga udah tinggal masuk aja gitu ya, udah nggak usah lagi ditakar-takar. Lalu kita juga ini ada juga nih langkah penyajian. Betul banget ya. Jadi udah pasti ya, ini paling penting kan. Betul. Ibu-ibu pasti bingung kayak, oke ini saya beli ini, tapi nanti bingung gimana cara masaknya. Nah, ini udah ada langkah penyajian di sini ya, step by stepnya. Tapi ini tidak menjadi nggak usah saklek gitu, Mbak Pri. Gitu, gambaran aja. Tapi saya sih biasanya suka perhatiin, karena suka jadi nggak percaya diri. Padahal kalau udah masuk wajan ya udah ya, semuanya juga pasti bakal matang gitu kan. Cuman kayaknya aduh kurang afdol kalau misalnya nggak ngikutin cara teknis gitu ya. Oke, terus ini tadi juga ada jagung. Jagungnya memang kita masih bumbu yang seperti ini sih. Ini juga semua bahan-bahan yang ada paket masak ini sayurannya alami. Ini dari mitra petani kami juga. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga sebenarnya sambil nunggu Astrid siap-siap ya, aku suka penasaran deh. Kalau misalnya ada yang daun-daun bolong gitu ya, kayak gini nih gitu, terus sebenarnya dibuang atau gimana? Membedakan antara sayuran fisik sayuran yang busuk atau yang memang dimakan ulat atau memang karena dalam perjalanan mungkin terus dia robek gitu ya atau gimana gitu. Nah, itu gimana kita ngebeda ini dan sebenarnya kita makan aja atau enggak? Kalau sebenarnya dengan yang sayuran-sayuran alami ya, yang itu adalah hal yang natural kalau melihat ada yang bolong-bolong. Karena sayuran alami itu sendiri, para petani yang melakukan suatu teknik pertanian yang alami, natural, atau yang regeneratif, ya ada yang baru adalah regeneratif, yang selaras dengan alam, mereka tidak memakai pestisida. Tidak pakai pestisida, tidak pakai herbisida. Jadi tidak pakai bahan kimia ya. Betul, tidak memakai pupuk sintetis ya. Nah, maka dari itu justru ketika bolong-bolong atau ada serangga gitu ya maksudnya, itu berarti serangga aja semoga suka. Bagi manusia. Benar. Jadi memang serangga itu dia biasa kan serangga kan mereka punya apa sih namanya kayak bisa mencium gitu kan biasanya kan. Lihat indera mereka. Benar. Gimana yang enak gitu. Jadi sebagai indikator gitu Mbak Pri. Jadi nggak apa-apa kalau yang kayak gini bolong-bolong dikit gitu. Jangan terus disobek-sobek terus akhirnya nggak ada sayuran. Anggap aja kan tadi kita ngomongin siklus,
kayak ya lebih baik kita kasih, ya udahlah kasih bolong-bolong buat mereka makan. Berbagi ya. Berbagi. Oh gitu. Oke. Nanti berarti nanti kalau misalnya saya belanja, aku lihat yang misalnya kayak, aduh ini nggak sempurna, ya udah nggak apa-apa ya, karena kita tahu oh ini bahannya alami gitu Bener ya. banget. Oke. Dan wortel juga, mohon maaf saya bisa ngomong jenis wortel nggak sih? Kan ada wortel brastagi yang versinya tuh bagus banget gitu kan, mulus besar gitu ya. Nah, tapi juga ada wortel lokal Ya. yang secara penampilan mungkin nggak bakal dilirik ya, atau mungkin karena ukuran, ya kan? Ya, betul. Nah, dari tingkat kandungan gizi itu ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya kalau balik lagi kalau kita ngomongin gizi itu ada sesuatu yang satu ya, saya bukan background-nya bukan nutrisi, nutrisionis. Tapi kalau balik lagi itu adalah kita mesti tahu siapa petaninya. Nah, gimana cari tahu? Cara tahunya sebenarnya kalau di kami di Farm Motivate ini kami punya salah satu marketplace ya. Nah, marketplace itu kita juga selalu kita meng-highlight bahwa sayuran-sayuran ini itu siapa yang menanam. Kita meng-highlight, kita memberitahu para petaninya, para produsennya. Oke, jadi kalau saya beli bahan-bahan dari Astrid, saya bisa tahu siapa yang menanam, bagaimana menanamnya. Oh, misalnya ada satu petani kami di Megabendung lagi jalan-jalan gitu ya, terus misalnya pengen berkunjung, mungkin nanti bisa kontakkan sama kami, nanti kami bisa buat kayak visit bersama biar lebih tahu. Menarik. Oh gitu, jadi kita pun sebagai konsumen bisa langsung berinteraksi dan melihat langsung bagaimana para petani ini menanam gitu ya, dan apa aja yang mereka tanam di sana gitu ya. Seru. Oke. Oke, jadi ini sambil aku siap-siap mungkin Mbak Pi ada yang mau ditanyakan ke aku. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga, monggo silakan. Berapa lama dari tangan sayuran yang di frozen? Nah, berapa lamanya ini sebenarnya kalau saya bilang, kalau ada yang pernah bilang sampai 2 bulan, 3 bulan. Gitu ya. Tapi jangan sampai selama itu. Oh, oke. Karena kebanyakan kebiasaan karena sering berpikir bahwa yang di frozen itu tuh pasti awet, nanti jadi lupa. Biasanya jadi lupa sih gitu. Berarti diminum kan. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya kalau saya menyarankan sebenarnya sebulan itu udah paling maksimal. Dan itu juga sebenarnya daya tahan sayuran itu tergantung dari kualitas dari si kulkasnya. Gitu. Oke. Nah, berarti apakah sayuran ini setelah kita blancing misalnya gitu ya, atau misalnya ya udah langsung deh aku masukin ke apa ini plastik ini gitu ya, itu harus di freezer atau cukup di bagian bawah atau gimana? Kalau yang udah di blancing ya, kalau udah di blancing bisa dua cara, bisa langsung dimasukkan ke kontainer seperti ini. Ini pasti ibu-ibu banyak nih kontainer kayak gini habis jajan banyak nih gini nih. Atau kalau misalnya suka ini kan beli di supermarket suka ada jualan ya, Tupperware itu jadi nama brand ya, yaitu plastik kontainer bisa pakai itu bisa taruh untuk di chiller di kulkas bawah bisa ya. Bisa, atau ya kalau misalnya berpikir misalnya kayak minggu depan mau pergi nih ya bisa. Oke, ini nggak ada masalah ya. Ya, atau kalau mau setelah di blancing langsung diporsiin. Misalnya dipisah-pisah. Misalnya nih ada 3 tipe sayuran ya, sayur kemang kol, sama wortel. Ya kayak kembang kol, brokoli sama wortel gitu ya. Nah, setelah di-blancing itu kan ada 3 macam. Kan nggak mungkin ya masa satu kali makan isinya semuanya. Nah, itu bisa di-mix. Nanti jadi tumisan apa, lalu jadi capcay, jadi bisa berkreasi di situ. Gitu. Nah, sebetulnya kalau saya perhatikan nih ya teman-teman ya, bahan-bahan yang ada di sini tuh semuanya ada di tukang sayur. Ada di setiap hari kita pasti bakal lihat. Hanya bagaimana kita bisa mengolahnya, ya kan? Dan mau masak apanya itu tuh kadang yang bingung gitu. Sebetulnya kayak pakcoy gitu kan, sawi, kangkung, bayam, ya sudahlah, semua orang juga yang pernah memasak pasti udah hafal gitu kan. Cuman kadang kita aduh nggak ada waktunya misalnya gitu. Waktu memang pasti ada, tapi mungkin kita porsinya lebih banyak untuk hal lain misalnya gitu kan. Tapi keluarga di rumah tetap harus kasih makan gitu. Gimana caranya supaya kita bisa tetap menyediakan
bahan-bahan makanan yang baik Yang gitu baik, kan. nutrisi gitu Dan tepatnya. yang pastinya penuh nutrisi gitu. Dan Oh. mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman membuat meal prep, ya kan? Seperti yang ditawarkan oleh Farm 45 ini, ada jak Thailand, ada tanggal produksinya juga. Berarti ini hari ini dong ya? Kemarin. Iya. Paket masak Paket tahan 2 masak, hari setelah Ya, tanggal produksi jika disimpan dengan kulkas. Ya, kemarin memang ini ya kemarin karena kan kita prep ya kemarin tuh. Tapi ini juga salah satu bentuk dari Farm 45 untuk terbukanya tuh bahwa memang yang kami berikan ke customer kami atau ada ibu-ibu adalah sesuatu yang fresh. Ya, kita nggak yang misalnya misalnya kita prep kalau sayuran mungkin 2 hari sebelumnya gitu ya. Enggak. Dan ini pun di mitra kami untuk yang paket masak, mereka itu pada saat mereka mendapatkan order, mereka panen, langsung mereka jadikan paket masak. Jadi benar-benar kurang dari 24 jam. Wow. Udah langsung. Wow. Oke, keren. Jadi walaupun kita membeli dalam sebuah paket gitu ya, tapi di balik layar tetap disiapkan dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu ya. Dalam artian nggak yang produksi yang seminggu yang lalu atau misalnya yang bahkan 2 hari yang lalu. Ini justru 24 jam. Ya, 24 jam. Dari 24 jam produsen sayuran ini mempersiapkan paket masak ini ya, untuk bahan-bahannya. Nah, jadi benar-benar. Nah, tapi ada salah mungkin kalau yang masih bingung ya, kok bisa gitu ya? Ya karena para petani kami memang komit tapi satu hal terkadang nih mungkin nanti kalau kekurangan dari petani kami atau mungkin dari kami karena kami ini adalah salah satu yang berusaha ingin selaras dengan alam, apa sih nanti ada ketemu kalau misalnya nanya ada satu produk, ada nggak produk misalnya brokoli gitu kan, padahal sebenarnya brokoli kalau di swalayan itu pasti selalu ada, tapi mungkin ada satu ketika kita tidak bisa fulfill karena ya ada satu kondisi di petani yang mungkin mereka bisa gagal panen. Contohnya kayak sekarang lagi musim hujan nih, itu gagal panennya lumayan. Kira-kira ada bocoran nggak yang lagi banyak gagalnya tuh apa nih? Nanti siapa tahu teman-teman di rumah kayak pantesan jarang lihat di pasar misalnya gitu kan, atau apa. Nah, kita bisa cari alternatif lainnya. Kalau itu sih biasanya yang sering melihat itu seperti kayak ada brokoli, kemudian seladaan, benar. Nah, terus kalau misalnya pun selada-seladaan misalnya kalaupun ada, terus tapi dia ada banyak bolong-bolong, ya itu maklum ya seperti tadi gitu kan, gitu. Dimakan. Nah, ada salah satu juga sayur buah itu kayak tomat ya. Ya. Sayur buah itu artinya buah yang bisa disayur atau gimana nih? Diterangkan dong. Buah sayur. Nah, itu apa tuh, gimana membedakannya? Buah sayur. Sayur itu seperti kayak tomat, terus terong, timun. Jadi memang kalau sayur gimana ya? Tanaman itu kan tumbuh, dia kan dari akar, batang dan sebagainya. Nah, si sayur yang dihasilkan tuh dalam bentuk buah. Jadi buah dulu tuh kayak misalnya ada bunga, kemudian buah, jantan dan betina. Yang itu selanjutnya nanti jadi bunga, jadi dari bunga dia langsung mengeluarkan ya itu si sayuran itu, itu buah. Gitu. Jadi kan banyak yang bilang nanya, tomat itu sayur atau buah? Jawabannya sayur buah. Ya gitu ya. Nanti mungkin nextnya kita bisa ada diskusi atau sharing sama ahli biologi pangan yang bisa menjelaskan lebih jauh, karena jujur saya juga tertarik mengetahui itu. Morfologinya seperti apa dan nanti dibahasakan itu seperti apa ya gitu ya, sampai jangan-jangan nanti ada anaknya mungkin teman-teman di rumah juga nanya, mah ditanya sama ibu guru nih, buah itu tomat itu sayur atau buah? Oke, nah ini kan udah sayur gitu ya, bumbu-bumbu dan lain-lain. Sebenarnya ada yang penting juga tuh buat aku.
Apa itu? Mempersiapkan bahan-bahan yang termasuk ke dalam bumbu ya jatuhnya ya. Kalau ini kan saus nih, saus, kecap, apalagi ya udahlah ya yang serba air gitu kan. Tapi kan ada bahan-bahan lain nih seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah gitu. Mungkin lengkuas yang kalau kita makan di Indonesia ya, pasti kaya akan bahan-bahan bumbu tersebut gitu. Itu juga aku kayaknya agak kerepotan. Karena kalau misalnya mau masak, harus ngupas bawang putih dulu gitu kan, terus harus berderai air mata dengan bawang merah. Nah, benar. Perjuangan sih. Bisa kayak 5 menit sendiri gitu buat ngupas cincang, terus apa? Mungkin ya kalau mau cepet ya di blender misalnya gitu kan. Tapi kalau aku suka lihat nih ya di sosial media apa segala macam tuh, mereka punya jalan ninja nih gitu loh. Kok bisa nyiapin bumbunya gampang, tinggal disendokin. Nah, itu apa ya? Itu adalah simsalabim adalah kalau kita ngomong baceman bawang putih. Baceman. Tapi kalau di sini kita selalu ada nih bawang putih yang udah dicincang, lalu udah ditaruh dikasih minyak. Nah, Nggak ini dimasak ya? nggak perlu. Kalau dimasak nanti jadi bawang putih goreng. Tidak salah. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya nanti juga di paket masakan Fatimah tuh juga udah disediakan di kayak cacahan ya, terutama cacahan semisal seperti itu. Karena kita juga tahu ini sedikitnya tadi ya, kita kan nggak mau menitikan air mata ya untuk ini. Masak itu bahagia ya. Ya, masak menyenangkan. Ini saya harus karena bawang merah. Iya, nah bawang merah, bawang putih kayak gitu kan memang banyak ya kayak nangis, bingung kayak itu. Karena mungkin ya teman-teman di rumah juga memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Ada yang langsung, wah aku harus full perhatian untuk anak dan segala macam. Tentu waktunya juga akan berbagi ya. Dan sepertinya sih kalau saya perhatikan di sini, dan saya juga kayaknya abis dari sini bakal coba paket masak ini gitu ya. Jadi ini sebetulnya sebuah solusi juga sih untuk zaman now, di mana semua kesibukan udah kayaknya nggak terukur ya. Betul. Nah, tapi untuk memenuhi gizi keluarga, untuk memenuhi gizi kita juga, dan secara tidak langsung kita berkontribusi untuk lingkungan gitu ya, mungkin tidak ada salahnya kita mencoba untuk mulai memasak dengan paket masak gitu ya. Memulai dari situ. Betul sekali. Nah, tadi aku ada lihat ada pertanyaan tentang baceman bawang putih itu ya. Apa sebaiknya bawang putih dari pakai minyak apa? Nah, ini minyak olive oil kan? Karena ini kan sebenarnya minyak itu tujuannya adalah supaya sebagai salah satu teknik atau salah satu mungkin cara untuk supaya tahan lama kan. Jadi biar dia nggak jamuran gitu. Nah, dari minyak itu sendiri sebenarnya terserah mau pakai minyak apapun karena nanti tujuannya kan biar bisa kita pakai untuk menumis. Ya, kalau saran saya sebenarnya pakai minyak kelapa boleh. Tambah wangi, udah pasti. Kemudian minyak sayur biasa, bisa banget. Nah, kalau olive oil mau pakai olive oil, untuk kayak kan ada yang lebih sehat gitu ya, bisa banget pakai. Tapi yang aku tidak sarankan itu kan kalau olive oil ada yang virgin, kemudian ada extra virgin. Yang extra virgin aku kurang menyarankan. Karena extra virgin itu lebih cocok sebenarnya untuk salad-saladan dressing. Berarti untuk yang konsumsi bahan mentah gitu ya? Ya, untuk yang ya salad-salad dan sebagainya yang memang tidak kurang cocok kalau dia terkena panas. Gitu. Berarti yang virgin oil saja. Ya udah yang aman ya, minyak sayur aja lah gitu kan, yang ada di rumah gitu kan. Betul. Kalau nggak minyak sayur setidaknya seperti minyak kelapa. Kan kemarin ada ini ya isu minyak kelapa mahal, minyak sayur mahal jadinya banyak kan beralih ke minyak kelapa. Dan sebenarnya minyak kelapa juga kandungannya kan nutrisi juga lebih sehat. Bagus. Gitu. Nah, ini kira-kira apa nih? Nah, ini untuk apa nih kita nanti bikin? Ini sekarang kita akan sukiyaki. Ini aku udah siapin kan beberapa bahan-bahan sayur yang ada di paket masak. Nah, ini salah satunya bisa si wortel gitu ya. Ini bisa dipotong seperti ini, jadi dia lebih tipis ya. Tipis, seperti itu, lebih tipis biar lebih cepat matang. Oke, iya betul.
Oke, berarti ini udah dicuci, Udah. baru tinggal dipotong ya. Betul. Jadi tadi tekniknya seperti itu ya prosesnya teman-teman ya. Jadi semua sayuran yang akan masak itu sudah dicuci. Ya. Dicuci dan pada saat di packing dan produksi itu udah memang sesuai standar yang kesehatan dan higienis. Wow. Jadi nggak Oke, berarti saya ulangi ya. Ini semua sayuran yang ada di dalam sini sudah dicuci. Udah. Siapa yang nyuci dulu? Salah satunya mungkin saya. Nah, ada mitra petani kami dan itu mitra petani kami udah kami semacam edukasi, kita training, kita sharing bagaimana caranya mencuci, mengolah, memproduksi untuk menjadi suatu pakan masak. Sama balik lagi, kadang-kadang kan para petani tahu caranya menanam, tapi terkadang nggak tahu nih cara mengolahnya. Nah, ini salah satu bentuk dari kami dari Empatino pengen ya, ayo biar para petani paham juga gimana caranya bisa menanam dan mengolah suatu bahan itu biar nggak cuman terkadang harga jual sayur kan suka naik turun. Nah, kita memberikan siasat, memberikan edukasi gimana cara biar harganya tuh tidak jatuh banget ya dengan cara harus mengolah kembali. Nah, itu salah satu dari tujuan dari Farmfort itu sendiri, mensejahterakan petani. Ya, itu. Kita juga butuh dukungan dari teman-teman agar misi dari Farmfort ini bisa terwujud secara lancar dan kita sama-sama membantu kelangsungan hidup semua umat. Betul, tidak hanya kita saja tapi para petani, karena para petani itu sebenarnya salah satu roda ekonomi ya, roda ekonomi yang memang sangat hero-nya kita ya. Kalau nggak ada petani kita makan apa? Ya. Betul. Jadi bahkan mengeringkan pun ada tekniknya ya. Karena kan kalau misalnya udah terlalu banyak air, ya nanti lebih cepat busuk misalnya. Betul. Terus juga ya secara fisik juga udah nggak seger. Itu ada khusus nggak sih, kita bisa, mungkin Astrid bisa share. Mau lihat juga nih, ini baca abis lah ini apa prosesnya apa? Sama aja. Kadang-kadang kita kurang pede jadi kita lihat gitu kan. Sebenarnya kalau untuk kiat-kiat mengeringkan itu lebih ke arah kita harus pakai air mengalir. Kalau pada saat mencuci itu harus pakai air mengalir. Jangan terlalu lama direndam. Tapi memang ada salah satu kiat-kiat ya, Cendri, kadang-kadang ibu kan takut ya, terutama di brokoli banyak ulet. Ya kan? Betul. Nah, tiba-tiba jeng-jeng jadi takut sendiri gitu. Nah, satu kiatnya kan ada yang kalau kita lihat di Google, di internet adalah dengan merendam di air garam ataupun air cuka. Ya kan biar keluar. Itu tidak apa-apa, justru bisa menjadi salah satu cara untuk biar aman juga, kitanya juga enak untuk memproses dan makannya. Itu palingan kalau mau kayak bisa air garam direndam sama maksimal 10 menit gitu. Jadi lebih kayak biar dia bisa menarik keluar itu. Nah, setelah itu bisa disaring, kemudian dicuci bersih pakai air mengalir. Nah, kalau untuk mengeringkannya sebenarnya sih biasa aja ya, pakai saringan biasa. Mungkin dikeprek-kepreknya banyak kan. Dan mungkin kalau mau itu pakai tisu. Ya, tisu dapur. Tisu dapur jadi biar dia tuh lebih kering lebih tahan lama. Atau kalau mau dipakai napkin kitchen towel yang lebih lebih tebal gitu. Dan make sure bahwa ini bersih. Ya, betul. Oke. Nah, itu berarti tahapannya supaya si daun ini juga akhirnya kering gitu ya. Tapi kalau misalnya kita keringkan secara alami juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mungkin sebelum nanti misalnya mau di store, mau disimpan, pastikan tuh sudah keadaan kering. Karena kalau misalnya nih terutama daun-daunan. Iya, kayak pakcoy misalnya gitu. Kalau dia nggak kering, maksudnya ya pasti nggak mungkin 100% kering ya. Mungkin 90% 80% kering, itu udah bagus. Karena kalau misalnya dia lebih basah gitu ya, cepat busuk kalau lama di mana di kulkas. Gitu. Oke. Nah, ini caranya jangan ya kalau bisa ibu-ibu mau ikutin boleh sih. Tapi ini saya juga aku perhatiin, mungkin dia terlalu jago gitu ya. Jadi apapun itu kondisinya, apapun itu tempatnya, ya udah dia dihajar aja gitu. Atau mungkin kadang kalau aku langsung aja telapak tangan cetak-cetak gitu kan. Kalau suami saya bilang, buat apa punya talonan 3 katanya gitu. Kalau saya potong tahunya masih di tangan. Bener juga.
Nah, untuk ini kita akan mulai, ini sih bisa sih ini, aduh, ini jamur ya? Jamur stuck ya. Kayaknya kurang ini deh, nggak apa-apa. Beku mungkin? Kering. Oh, kering. Kurang apa sih tadi kasih ya, kurang lama untuk masukin ke sini. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa masukin karena aku baru ingat juga kalau shiitake kan memang bagusnya dikasih apa? Kena ke kuah ya, jadi air ya, bagus. Nah, sekarang kita tinggal anggapannya menata kalau sukiyaki. Karena kan sukiyaki itu tinggal masuk, terus habis itu kasih bumbunya. Oh, saya baru tahu istilah menata pada sukiyaki. Yang saya tahu cuma gebrus aja gitu ya. Masuk campur selesai gitu kan. Ternyata harus ditata. Tidak harus itu. Itu biar cantik. Oh, biar cantik. Biar semangat untuk apa namanya? Minat makannya juga lebih besar gitu ya. Terutama buat anak-anak mungkin yang di rumah ibu-ibu, aduh anak saya susah banget makan sayur gitu kan. Siapa tahu kalau melihat tampilan yang cantik, yang rapi gitu kan, mereka mau coba gitu kan. Betul. Apalagi sukiyaki ini kan nggak asli, jelas nggak ada pedes ya. Jadi pasti cocok untuk semua usia. Jadi ini ya biar terlihat cantik aja sih sebenarnya, bukan nggak harus ditata gitu kan. Ada tahapannya nggak, misalnya kayak oh kita matengin dulu apa gitu, karena kan ini kondisinya semua masih mentah ya. Benar. Kalau dari aku sebenarnya enggak ya, karena balik lagi misalnya pasti bingung kalau si wortel ya. Nah, wortel kan biasanya memang paling lama, tapi karena kita potongnya udah tipis-tipis, jadi nggak jadi masalah. Gitu. Atau mungkin nih ibu punya wortel yang udah dimasak, udah dimasak gitu ya. Kalau mau pakai yang ini juga boleh, nggak masalah. Tapi masukinnya bareng nggak? Bareng kan udah matang. Tapi kan dia belum matang. Kan ini kan bisa matang. Oke. Iya. Kebayang. Karena sayur udah pasti bakal cepat matang, cepat layu dibandingkan dengan wortel dengan potongan tebal seperti ini. Oke. Kita bisa berantem gara-gara sayur. Nggak apa, kita emang di sini fun banget ya di sini jatuhnya. Dulu pernah coba ibu-ibu kasih sama Astrid kan, Mbak coba sukiyaki gitu ya. Caranya sih nggak kayak gini. Masukin semuanya. Boleh nanti saya coba untuk kedua kalinya ya supaya lebih menarik banget. Nanti apa kalau misalnya Mbak Pri udah buat ini mungkin bisa share gitu ya ke kami nanti di Instagram. Ngetek biasa kan. Aku repost ya. Boleh banget. Oke, ini kan udah nih ya ditata gitu ya kan bahasanya yang sekarang. Sekarang ini tinggal jadi bumbunya aja. Ini bumbu rahasia apa gimana nih? Jadi ya ini kita buat sendiri, kita udah develop gitu kan, karena sudah sesuaikan, sudah ngikutin lah kira-kira maunya. Kita juga udah nanya ke customer kami, nanya selalu ya, kita selalu ada develop, kita selalu constantly develop produk kita supaya bisa lebih diterima, lebih disukai sama pasar. Nah, ini udah dimasukin, paling nanti ditambahin aja air sedikit. Nah, itu baru aku mau tanya. Karena kan kalau bumbu tadi udah ya. Nah, aku tadi mau tanya gini. Kuahnya mana gitu? Airnya segimana? Airnya tadi kan udah masukin bumbu. Ini paling sekitar 150 mili. 150. Oke. Pasti kalau ibu pasti ada lah ya yang seperti ini. Nah, udah habis itu kita nyalain aja. Jadi nggak harus tenggelam ya? Karena nanti dari si sawinya kan keluarin air. Gitu. Betul sekali. Salah satunya. Nah, ini tinggal perbedaannya asli dan saya. Saya balik lagi ya, kita ibu-ibu maunya tipis kayak yang banyak yang berkuah atau enggak gitu balik lagi. Kalau misalnya rasanya kurang berkuah, masukin lagi. Tapi nggak akan mengurangi apa misalnya rasanya ya, khasiatnya. Nah, ya kemudahan dari paket. Nah, kemudahan dari paket masak itu adalah bisa disesuaikan dengan taste atau selera pribadi masing-masing. Karena terkadang ya balik lagi ya, tiap orang punya
selera dari rasa asin, Oke. manis, nah seperti itu. Oke. Nah, selain sukiyaki juga pastinya banyak menu lain ya yang ditawarkan oleh Farm 45 yang pastinya bisa membantu teman-teman di rumah untuk bisa seenggaknya mempersiapkan makanan sehat ya dalam waktu cepat tanpa harus pusing. Nah, teman-teman Farm 45 sudah menyiapkan berbagai macam variasi dari resep-resep masakan rumahan ya. Ada capcay, sukiyaki, kimlo, bahkan kimlo loh. Nggak usah jauh-jauh ke Solo ya. Di rumah kita juga ada kimlo, terus apa lagi tadi? Capailan. Ada capailan. Capailan itu favorit semua kayaknya ya, karena itu kayak jalan ninja, gampang lah gitu ya. Betul banget. Tapi segampang-gampangnya juga butuh buat nyiapin bawang putihnya, butuh buat menyangi sayur-sayuran. Ya sudah, gitu kan, kita kasih cara cepat gitu ya. Yang pasti kualitas bahan terjamin. Pastinya. Dan rasanya juga terjamin. Nah, boleh nggak, Astrid, sambil nunggu nih? Boleh. Tadi cerita tentang baceman. Oh iya, baceman. Jadi baceman itu Caranya mungkin bisa diperlihatkan atau caranya sebenarnya mudah banget, Mbak Bri. ya. Baceman namanya juga baceman bawang putih ya. Kamu nggak boleh jauh. Nah, salah satunya cuma dua. Bawang putih ya dan minyak. Itu aja. Nah, kalau zaman sekarang kita pasti punya mixer, kayak chopper dan sebagainya. Itu boleh banget pakai itu. Atau kalau misalnya nggak ada, pakai anak kosan ya. Anak kosan nggak ada chopper, alat-alat, ya pakai cara manual, dicincang biasa gitu. Oke. Nah, Semudah itu. Semudah itu mau kita peragakan? Boleh dong. Udah ada. Iya. Jadi mudah banget. Ya. Tinggal ini kita punya chopper ya, hand blender lagi ya. Chopper. Ini karena durasi waktu, jadi kita cari yang secara cepat. Ini tinggal masukin aja. Terus kasih minyak lah. Perbandingannya kira-kira bisa dikasih tahu nggak? Atau misalnya ya sesuai kebutuhan. Tapi kalau ini aku ini tadi di satu ini 200 gram bawang putih ya. Ini sekitar 100 sampai 150 minyak. Nah, kalau aku biasanya masukin minyak dulu, jangan semuanya. Gitu, habis itu langsung lebih mudah ya. Benar. Nah, saya juga mau agak ke sebelah sana sedikit, kita makin luas ini supaya apinya enggak. Oh iya benar. Supaya cepat panas. Iya. Sekali dicek atau udah kadang-kadang karena ada bungkulan masih gede gitu kan, nah tuh masih ada lagi itu aku cakep banget ya kembali. Terus kalau masih tambah minyak lagi nggak? Oh, minyaknya nanti mungkin ya? Ya, kalau pas jadi ini kita taruh dikit lagi, jadi berkala lah gitu ya. Berkala. Nah, mungkin buat ibu-ibu yang di rumah juga, aku udah biasa gitu ya untuk bikin kayak gini, bahkan bawang merah juga bisa kan? Bawang merah juga bisa, bawang bombay juga bisa. Bawang bombay itu apalagi? Namanya siapa? Iya, dan bawang bombay memang mereka temenan sih. Nah, gitu nih. Lagi misalnya. Tapi betul, ini adalah cara paling mujarab. Menyelamatkan hidup kita di dapur. Jadi bisa tahan mungkin sama dengan kalau misalnya minyaknya bagus, lalu juga mariasnya juga dingin, nggak bagus gitu. Nah kalau mau di freezer bisa ya 1 bulan aja. Jadi kalau di freezer dalam bentuk tempat kotak es gitu nggak? Ya seperti ini. Yang kan kita bikin es batu nih. Wah, terus gimana itu saya pernah lihat ada triknya di YouTube ya, tapi kalau pakai itu anggapannya tempat esnya cukup untuk itu aja, jangan untuk bikin es batu karena pasti ntar bau jadi kasih untuk bawang aja ya. Benar. Kayaknya aku pernah lihat sih kitchen hack seperti itu ya. Jadi kesana tuh jadi kayak kalau mau masak udah tinggal masukin 1 kotak aja gitu kan. Nggak salah, tapi ya balik lagi kalau misalnya itu
dedikasikan untuk baceman bawang putih. Jangan ditaruh ntar buat bikin es batu, nanti kita mau bikin es teh manis. Rasanya bawang putih. Khasiatnya ya tambah sih. Nah, berarti fungsi minyak ini tadi ya untuk apa namanya mengawetkan juga. Oke. Nah, aku pikir tadi dimasukin semuanya enggak ya? Oh, nah ini minyaknya. Minyaknya nih salah satunya sebenarnya kayak ini. Angkat aja Kak. Gatel ya. Bisa. Kalau bisa dari sana masuk tuh. Di belakang layar kita begitu. Oke, ini salah satunya. Kenapa saya tidak masukin semuanya? Dulu. Ini diratakan. Diratakan. Jadi nggak terlalu lembut juga ya? Ya, sebenarnya terserah, kalau untuk kelembutannya itu bisa disesuaikan, ya tinggal kasar gitu jatuhnya. Nah, setelah itu taruh minyaknya. Nah, kenapa? Ini adalah salah satu cara untuk biar mengurangi jamur, biar nggak mudah jamuran, biar nggak mudah getah lama lah, biar gitu. Karena kan anggapannya minyak ini tuh sebagai proteksi dari udara yang bisa membuat bakteri tumbuh. Begitu. Makanya kan mungkin kalau pernah lihat gitu ya, di supermarket ada yang jualan tomato in oil. Iya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk preservasi. Oke. Gitu. Nah, ini tinggal tutup aja. Salah. Sebulan ya? Sebulan bisa. Oh, sebulan bisa. Sebulan bisa asal masaknya setiap hari ya. Nah, sebenarnya kenapa kalau bisa kurang dari sebulan, ya biar masak setiap hari. Nah, ini tinggal bisa kayak gini, bisa taruh di freezer atau di kulkas, tapi jangan lupa nanti harus tetap selalu kasih label. Siapa tahu ya kan, kalau misalnya kita yang sering masak, kita tahu ini bawang putih. Kalau enggak, kiranya apa nih? Ini krim apa? Masker ya. Jadi itu salah satu contohnya. Juga label itu bukan hanya untuk tahu isi dari kontainer ini apa, tapi untuk tahu sudah berapa lama. Karena makanya nanti harus taruh tulis misalnya hari ini 10 September tulis gitu. Nah, ini lucu sih tips and triknya kenapa label itu penting. Ini kan kita kan lumayan citru ya Mbak Pri. Ya. Tapi tahu kalau di rumah pasti bisa mungkin pakai kontainer bekas es krim bisa. Nah, kan biar kelihatan ya dalamnya. Oh iya. Betul. Sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Surprise ya. Kira kita mau makan es krim ternyata wah, bawang putih. Kalau tunggu aja dirangin ya. Itu adalah Oke. Oke, Oke, label dan nama isinya apa, terus tanggal pembuatannya kapan. Jadi kita tahu ya, oh kira-kira udah sebulan nih gitu ya. Oke. Nah, sambil kita lihat ini udah mulai mendidih, Sudah mendidih. Ini tinggal masukin aja. Ada kita kan kasih juga shirataki. Kasih deh. Ini kecilin apinya. Berapa menit idealnya sih untuk memasak sayuran? Idealnya sebenarnya vitamin B, terus masih tetap kayak gitu ya. Itu sekitar 5 menit. Sebenarnya langsung 10 menit sih kalau kayak gini. Ada jagung juga sih ya. Betul. Nah, ini kan berarti udah nih. Ini tinggal kita tadi kan ditutup biar lebih cepat. Nah, ini dibuka juga nggak apa-apa. Wanginya menggoda loh. Jadi udah nggak perlu lagi tambah bumbu. Ya kecuali tadi ya kalau misalnya ada kebutuhan, oh saya nggak terlalu suka asin apa segala macam, ya mungkin tadi bisa ditambah air banyak mungkin. Tapi yang pasti ini sangat praktis dan kita nggak perlu lagi untuk pusing, aduh nambahin bumbu apa lagi ya gitu kira-kira yang kurang gitu, karena dari tim Pon 45 juga sudah mengkurasi semua bahan-bahan dan bumbu sehingga kita sebagai konsumen bisa langsung mengonsumsi. Betul sekali. Ini kan tinggal dikit lagi atau mau yang Thailand juga boleh. Mau masih ada waktu apa kayak Ibu Mimin? Itu ditanya. Setelah bawang putih dicuci, apakah itu harus dikeringkan hingga benar-benar kering atau nggak apa-apa kalau misalkan? Oke, kalau ini saya sih memberikan rekomendasi harus kering. Kenapa? Karena kita akan membuat minyak. Nah, minyak dan air kan tidak menyatu. Jadi itu salah satunya nanti bisa jadi pemicu untuk biar dia nggak tahan lama. Karena ada airnya. Betul. Lebih banyak. Air itu kan ya baik minyak dan air ya kadang kayak biasa ada pasangannya satu minyak satu kayak air ya ketemu. Gitu. Jadi betul-betul sesuatunya dicuci terlebih dahulu, tapi
jika ingin disimpan lebih panjang waktunya, Boleh. harus dalam kondisi yang kering. Betul. Ya. Oke. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Halo. Sayur apa aja yang bisa disimpan di suhu ruang? Oke. Sayur apa saja bisa disimpan di suhu ruang? Sudah pasti sayuran umbi-umbian. Umbi-umbian. Sayur ubi merah, ubi Atau kalau lihat saja tukang sayur. Apa yang ada di tukang sayur itu bisa disimpan di suhu ruang? Enggak ada yang mau. Itu jawaban aku ya. Kalau jawaban secara ahli ya, lebih seperti itu apa yang tadi ya ubi-umbian. Dan justru itu lebih bagus di luar lebih lama sama ya tentang ubi ungu, ubi kuning, kemudian singkong karena dia lebih bagus semua. Gitu. Ada Bu apa tadi? Oh, meal prep kalau mau di kulkas gimana Kak? Terutama untuk anak-anak kos. Nah, tuh anak kos kan sharing segala sesuatu nih, kulkas sharing, dapur sharing, kulkas isinya penuh gitu kan punya orang lain gitu maksudnya. Dari aku ya, meal prep itu kan berarti meal prep itu planning and processing, ya kan? Nggak ada kulkas, sebenarnya ada susah kalau untuk nyimpen-nyimpen. Dari aku lebih baik adalah beli sayur secukupnya untuk hari itu, lalu langsung proses. Gitu. Walaupun memang rada susah gitu kan, karena kenapa misalnya sih kayak gini, kenapa ya pasti sebenarnya aku tahu kayak teknik blanching dan sebagainya itu sangat membantu ya, pasti untuk anak kos. Tapi kalau memang nggak tapi susahnya adalah kalau tidak ditaruh di kulkas, dia akan lebih mudah busuk gitu Mbak Pri. Jadi kalau aku lebih menyarankan untuk beli secukupnya untuk hari itu, lalu langsung dimasak. Ya, jadi kita kalau misalnya teman-temannya ada yang kos misalnya gitu ya, jadi mungkin Sabtu atau Minggu atau di hari libur lainnya bisa kita waktu khusus untuk mengolah, belajar masakan apa bahan-bahan yang alami, terus langsung dimasak juga gitu ya. Ya, oke. Mungkin ini Mbak Pri mau coba masak? Mau banget. Oke, jadi ini tadi bumbunya udah nggak dikotak-katik lagi, cuma ditambah air. Berapa tadi? 150 ml. Oke, ini harusnya sih sesuai dengan selera aku, karena aku pemakan sekali. Oh, mau satu lagi? Ini boleh dibungkus? Oh, bungkus. Boleh, habis ini saya langsung nasi juga. Ini enak banget. Pas. Karena dari sayurnya, dari jagungnya, itu keluar rasa manis. Gitu. Betul. Itu sayuran yang alami, kayak sawi, kemudian wortel itu sendiri, ya, itu juga bisa mengeluarkan rasa manis dari situ. Betul. Karena kan kayaknya kalau sayur mungkin tergantung ya jenis bahan sayuran apa yang memang pahit, karena mungkin kan ada kandungan mineral tertentu yang lebih tinggi gitu ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya sayur itu manis ya. Ya, dia memang secara karena ada satu kegiatan ya ditambah dengan nutrisi-nutrisi yang dari yang alami itu ya saling berproses dan memberikan rasa manis itu sendiri. Jadi gini, kami dari event tim 45 kami pernah nih bikin satu kegiatan, kita blind test. Sayuran alami, tapi nggak lihat gitu ya. Bisa wortel, mana wortel yang konvensional kita bandingkan dengan wortel yang alami. Nah, dari rasa itu sendiri, dirasa yang wortel yang alami, yang natural itu dia lebih manis, lebih ada rasanya lebih kompleks lah. Ya. Baunya pun pas kita makan, kok ini sesuatu yang wangi kayak ya mungkin kayak semacam paku. Seperti itu. Nah, begitu kita yang konvensional ada manis tapi tidak ketara. Iya, nggak menonjol ya. Itu. Iya, kalau yang aku tadi rasa ya seperti itu ya. Nah, tadi kan teman-teman juga lihat sendiri prosesnya seperti apa. Kita nggak nambahin bumbu gitu kan, tapi bahan-bahan alami yang keluar dari masing-masing komponen itu. Ya. Jadi itulah yang mungkin bisa menjadi nilai jual lebih ya. Bahwa bahan alami kita ini juga ada kayak rasa, mineral gitu kan, kayak kesehatan dan lingkungan. Dan ini sebenarnya dari kami, ini kalau bisa kita melihat ya, loh kok proteinnya kok cuma tahu aja. Iya. Nah sebenarnya kalaupun bisa mau ditambah sama protein yang lain ya, seperti mungkin daging slice, betul, itu boleh ditambahin. Itu karena kami memang kami itu pengen highlight dari mitra petani kami ya yang sayur-sayuran gitu. Jadi makanya kami memberikan paket masak yang memang
fokusnya adalah di sayuran itu sendiri, karakteristik dari sayuran itu sendiri. Keren. Oke, ada mungkin teman-teman di rumah mau share juga pengalamannya menggunakan bahan alami, atau misalnya aku udah jalanin meal prep kok gitu ya di rumah, boleh loh untuk chat juga di kita, nanti kita bacain kira-kira seperti apa pengalaman yang dialami di rumah gitu. Oh, ini ada yang nanya juga nih, tomat penyimpanan itu sebaiknya seperti apa? Oke, kalau dari aku tomat. Ya, karena ada pro kontra nih, masuk kulkas dan di luar. Ini memang pro kontra sekali. Tapi seperti tomat sayur atau buah. Sayur buah. Nah, kalau dari aku biasanya tomat itu aku masukin ke kulkas. Tapi kulkasnya pun maksudnya bukan hanya kayak masukin misalnya ya ini tomat langsung masukin, tidak. Aku biasanya masukin ke plastik. Jadi dia itu ada suatu kayak perlindungan. Karena kan tomat itu kan kalau misalnya terlalu lama di lemari es, dia bisa kayak kisut ya. Nah itu kan buat orang kayak, ini gimana tuh masih bagus atau enggak gitu kan? Nah itu masih bagus. Tapi memang supaya dia bisa terlihat lebih masih cantik, lebih tahan lama, itu memakai si plastik. Kadang-kadang nih misalnya kalau beli di swalayan kan atau supermarket, tomatnya kan udah ada plastik wrap ya. Iya betul. Nah itu nggak apa-apa. Oh langsung aja. Nah justru itu. Biasanya pabriknya juga kan. Betul. Ini plastik wrap itu kayak gitu biar lebih tahan lama. Kalau di room temperatur, jujur tergantung dari keadaan dari rumah itu sendiri. Suhunya, humiditasnya. Kalau dia misalnya lebih panas gitu ya akan berpengaruh. Tuh sebenarnya lebih kalau nggak ada aliran udaranya ya pasti dia akan lebih mudah busuk. Jadi balik lagi gitu. Kita punya waktu untuk masak yang kedua atau enggak? Oh nggak ada. Wow, sayang sekali. Oke, berarti ini bisa aku bawa pulang dong. Nanti kita bagi-bagi dan dari M45 sendiri pun kami juga menawarkan ada sekitar lebih dari 20 jenis paket masak. Betul. Mau yang dari cacahan atau yang seperti makanan delight ya atau yang mungkin yang biasa di restoran ada sukiyaki atau yang tipenya mungkin kayak tumis-tumisan kayak terong balado atau mungkin nih salah satunya nih kita punya pengen makanan Manado. Nah kita punya bubur Manado. Lalu kita juga punya paket masak ayam woku. Wah, gitu. Oke. Saya nggak kebayangin ayam wokunya aja udah bumbunya apa aja ya. Gitu. Oke. Betul. Nanti kedepannya juga dari 20 itu kita pengen mengembangkan kembali lebih kayak makanan yang misalnya seperti di Padang gitu ya. Siapa tahu mungkin. Mungkin. Atau mungkin nanti ada paket soto. Nah, seperti itu. Nah, kalau aku dapat informasi juga nih bahwa teman-teman yang hadir saat ini tuh sebetulnya sudah punya kesempatan untuk belanja ya. Betul. Wah, apa tuh keuntungannya? Aku daftar loh hari ini. Jadi aku bisa dapat promo apa gitu? Nih para ibu-ibu yang udah registrasi di link kami atau mungkin yang udah join tapi belum sempat hadir atau mungkin yang baru hadir kemudian bisa dapat link kan karena sudah link tapi nonton bisa nanti dapat voucher. Kami akan memberikan voucher belanja di marketplace kami. Nah itu tuh bisa dipakai untuk nyoba beli meal prep kami. Oh gitu. Ini semua udah dapat nih. Udah kalau misalnya nanti abis ini kita akan kirim vouchernya. Nanti kita kasih voucher, kemudian kita kasih link ke marketplace kami. Atau kalau misalnya Dio nih marketplace bisa aja nanti chat ke WhatsApp kami. Oke. Tadi aku nonton dengan nama aku ini, gitu ya. Dan aku punya linknya apa? Betul. Nanti kalau misalnya belum sempat registrasi tapi nonton, chat aja ke Mimin M45, nanti kita kasih. Oke. Dapat aku belanja apa nih? Belanjanya nanti dapat diskon 30%. Oh, 30%. Untuk beli paket masak kami. Jadi biar benar-benar bisa ngerasain. Bukan hanya melihat aja terus gila apa ini mau jam makan yang harus siang nih kayaknya. Mungkin bisa pesan sekarang, besok nyampe nggak? Nah, untuk sekarang F45 membuka 2 kali pengiriman di hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, Rabu dan Sabtu. Berarti aku pesen Jumat. Nah, kalau misalnya mau, sebenarnya kita open PO setiap hari. Oh, setiap hari. Untuk pengirimannya hari Rabu dan Sabtu. Bisa tinggal pilih nih. Misalnya nih, ini yang Sabtu, karena udah lewat nih. Tadi pagi kita balik. Jadi, kalau setiap kali hari Sabtu, kami memberikan
memberitahu bahwa sebelum jam 9 atau jam 9 pasti sudah kami kirimkan. Oh, oke. Itu pagi, karena kan pasti pengen cepet-cepet pengen masak ya untuk hari Iya, Sabtu. iya, iya. Nah, kalau misalnya hari Rabu, misalnya bisa kasih tahu aja mau misalnya kita bisa. Kalau ke depannya kami akan memberikan suatu waktu untuk itu. Oke. Gitu. Karena kan kalau Rabu weekdays bisa orang kerja. Iya, betul. Kalau saya sih kebayanginnya, kalau misalnya bisa pesen kapan aja, berarti kita tinggal pilih kira-kira kita mau masak kapan. Nah, kita tinggal atur pengirimannya. Kalau aku Betul. mungkin prefer kirim hari Sabtu ya. Jadi mungkin Sabtu depan aku udah bisa masak sukiyaki. Tapi nanti ini kan Oh iya, hari ini pulang udah dapet paket masak. Nanti aku share di Instagram, mungkin nanti aku bisa boleh. part 45. Kita di Instagram ada @fun45.id. Betul ya, Mbak? Betul. Fun angka 45.id. Ya, Nah, nanti teman-teman bisa follow juga, bisa lihat juga di sana banyak banget cerita-cerita tentang petani, cerita tentang kalau lagi panen itu Betul. seru banget. Jadi bisa langsung lihat di situ perkembangannya seperti apa gitu. Menu yang baru juga pasti ya. Pasti. Jadi di situ juga ada link marketplace kami. Kalau misalnya nih salah satu planning kan, meal prep itu kan salah satu planning. Kemudian ngeliat paket masak kami yang banyak, nah itu bisa jadi salah satu pilihan. Jadi tahu, oh 5 hari ke depan pengen makan apa ya, tinggal dilihat aja dari menu kami. Nah, apa lagi nih infonya? Bagaimana? Berapa menit lagi? Udah habis. Oh iya kan, udah cukup ya. Atau mungkin ya, mungkin para ini ibu-ibu juga ada, aduh cepetan saya mau makan ya. Gini. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami, para 45. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga kita mulai memberanikan atau membiasakan untuk gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat tidak harus mahal, tapi kita tahu bagaimana teknik untuk mengolah dan kita tahu dari mana bahan tersebut berasal. Betul. Oke, Astrid mungkin ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan mungkin lebih ke arah, mari kita support para petani kita, petani lokal yang selalu dengan susah payah, dengan mereka sangat passionate untuk tetap menanam sayur-sayuran yang banyak banget nih macamnya, supaya bukan hanya untuk mereka sendiri tapi untuk kita juga gitu. Mari kita support. Lalu kalau bisa juga mari kita mulai memasak dengan meal prep, dengan supaya bisa, karena kan biar sebenarnya meal prep ini bukan hanya membantu tapi biar bisa membuat masak itu menjadi lebih fun, lebih senang. Dengan itu kita bisa lebih sehat. Oke. Nah ini juga jangan lupa dimanfaatkan vouchernya, jangan lupa ya langsung WA ke adminnya Fun45, nanti teman-teman bisa mendapatkan diskon 30% untuk belanja paket masak. Ini udah banyak banget nih, ada cakailan, ada kimlo, sukiyaki, capcay, dan lebih dari 20 jenis ya. Benar. Nanti kalau misalnya udah beli meal prep, kemudian pengen tanya-tanya lebih lanjut cara masaknya atau ide dan seperti itu, kontak aja Mimin Fatima, nanti kita akan bantu benar-benar untuk memberikan input atau tips and trick dan ide-ide masak lainnya. Ya pasti. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Mbak. Aku baca nih. Oke, terima kasih banyak udah hadir. Sampai jumpa. Jangan lupa setelah ini mungkin minggu depan ya. Nanti kita usahakan setiap minggu bakal ketemu sama teman-teman juga. Bakal ada lagi variasi masakan lain dan ide-ide paket masak yang bakal dikenalkan ya dari Fun45 untuk kalian semua. Baik, kita tutup aja kalau gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu ya. Beda dari sini ke situ. Selamat menjalankan akhir minggu. Semoga lancar, semoga senang bersama keluarga. Sampai jumpa. Dadah.